Assalamualaikum sahabat hebat. Berjumpa lagi dengan pembahasan soal ASPD Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas soal Tryout ASPD MKRS 2005 literasi membaca bagian 1 membaca non sastra, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 11. Dan jangan lupa dapatkan nilai 100. Ya, dapatkan nilai 100 seperti mereka ini. Ya, bagi yang sudah like, share, dan subscribe video ini, semoga mendapatkan nilai 100. Baiklah, kita langsung mulai dengan soal 1. Pada soal pertama ini, yang ditanyakan adalah makna istilah vitamin. Dalam paragraf tersebut adalah makna vitamin, maka kita harus sesuai dengan kamus. Yaitu di dalam kamus, vitamin adalah zat yang sangat penting untuk metabolisme normal, pertumbuhan, dan perkembangan badan. Di sini, jawaban yang paling tepat adalah A. Zat yang penting bagi tubuh untuk pertumbuhan dan perkembangan. Dengan yang lainnya jelas berbeda. Jadi jawabannya A. Akan tapi, trik yang dapat kita lakukan jika di dalam soal nanti saat ASPD tidak mungkin kita bisa membuka kamus, maka caranya adalah dengan mencermati bacaan ini. Di dalam bacaan ini, kita ini tertulis di sini vitamin dibutuhkan oleh tubuh sebagai nutrisi tambahan. Nah, di sini vitamin dapat diperoleh dari berbagai makanan seperti buah-buahan, sayuran. Maka yang tepat juga adalah jawaban A, karena di sini adalah penting bagi tubuh. Vitamin dibutuhkan oleh tubuh sebagai nutrisi tambahan, berarti kan ini adalah penting. Apalagi di sini ada buah-buahan, sayuran, nah itu juga bagus untuk pertumbuhan. Sedangkan kalau B, suplemen yang baik bagi pertumbuhan agar lebih tinggi badannya. Kalau lebih tinggi ini, kemungkinan paling tepat adalah istilahnya kalsium, bukan vitamin. Sedangkan kalau C, ini zat yang harus dipenuhi oleh tubuh untuk membantu bergerak. Biasanya adalah karbohidrat, karena ini sebagai sumber energi sehingga kita dapat bergerak. Yang D, makanan tambahan yang perlu dikonsumsi dengan baik. Nah, ini adalah bisa diartikan sebagai suplemen. Jadi seandainya kita tidak tahu arti dari vitamin, berdasarkan kamus juga masih dapat menjawab dengan benar dengan meneliti bacaan ini, ya, karena memang ini sebaiknya adalah berdasarkan bacaan juga. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Selanjutnya nomor kedua. Di sini ada 5 kata, sedangkan yang ditanyakan adalah sinonim dari kata yang dicetak tebal. Nah, sinonimnya di sini yang dicetak tebal adalah kata enak. Nah, enak di sini dari kata menu yang disajikan juga terasa enak dan memanjakan lidah. Di sini berarti yang enak itu adalah makanan. Maka kita dapat mencari sinonimnya. Kalau dari kamus enak berarti sedap, lezat. Maka ini di sini juga ada ini, sedap dan lezat. Kalau di kamus Thesaurus ini banyak enak itu eco, gurih, legit, lemak, lezat, nikmat, sedap, segar, seronok, sip. Tapi kalau yang sesuai ada di sini yaitu lezat dan sedap. Maka nomor 3 ini sedap adalah betul sebagai sinonim dari kata enak. Kemudian yang kelima lezat. Ini juga sesuai. Tetapi nyaman, mantap, segar ini tidak pas. Jadi tentu saja jawabannya 3 dan 5 yaitu C. Seandainya kita bingung karena tidak tahu sinonimnya, maka cara yang paling mudah trik ini adalah kita menerapkan setiap kata di sini. Nah, misalnya nih, menu yang disajikan juga terasa enak. Ini kita ganti dengan menu yang disajikan juga terasa nyaman. Nah, tentu saja tidak pas. Atau terasa mantap juga tidak pas. Apalagi terasa segar. Nah, jadi soal ini sangat mudah. Jawabannya adalah C. Selanjutnya, soal ketiga. Ini ditanyakan mengapa sampah harus dikelola dengan baik. Sampah harus dikelola dengan baik agar dapat titik-titik. Nah, tentu saja jawabannya ini mesti ada di bacaan, jadi sangat mudah juga. Di sini tertulis sampah harus dikelola dengan baik.
yaitu dengan cara 3R ini ya. Nah, dengan melakukan 3R atau dikelola dengan baik itu, maka sampah dapat berkurang dan membuat hidup lebih tertata. Nah, di sini sampah harus dikelola dengan baik agar dapat, kalau ini menambah penghasilan keluarga, tidak tepat. Dimanfaatkan untuk kerajinan, tidak tepat karena ini tidak ada di bacaan. Tapi kalau C, berkurang dan hidup lebih tertata. Nah, ini sampah jadi dapat berkurang dan membuat hidup lebih tertata. Ini sesuai. Sedangkan D, dimanfaatkan kembali botol-botol bekasnya. Ini juga tidak tepat. Maka yang paling tepat sesuai bacaan jawabannya adalah C. Sampah harus dikelola dengan baik agar dapat berkurang dan hidup lebih tertata. Ya, gampangnya pol. Lanjut nomor 4. Di sini yang ditanyakan adalah kalimat utama paragraf tersebut. Kalau kita cermati di sini, yang kalimat pertama, berbagai tari daerah perlu dilestarikan oleh generasi muda. Tetapi caranya bagaimana belum dijelaskan. Maka ini bisa jadi masih umum, jadi adalah sebagai kalimat utama. Seperti A ini, berbagai tari daerah perlu dilestarikan oleh generasi muda. Sedangkan B ini, untuk itu anak-anak perlu dilibatkan dalam kegiatan pelestarian tari daerah sejak dini. Nah, ini adalah salah satu caranya adalah dengan dilibatkan. Ini berarti adalah kalimat perincian atau penjelasan dari kalimat utama lebih lanjut. Demikian juga yang C ini. Contohnya, anak diikutkan dalam kegiatan ekstrakurikuler dari daerah atau lomba tari daerah. Ini ya, kalimat yang ini. Jadi dilibatkan, ya, yang ini B. Sedangkan ekstrakurikuler tari ini yang C. Kemudian ya, berlatih tari daerah di sanggar tari ini adalah yang D. Selain itu, anak-anak diberi kesempatan untuk berlatih tari daerah di sanggar tari. Jadi jelas di sini, kalimat utama paragraf tersebut adalah kalimat yang pertama ini, yaitu A. Berbagai tari daerah perlu dilestarikan oleh generasi muda. Sedangkan yang B, C, dan D adalah berisi kalimat-kalimat penjelas, yaitu bagaimana cara dilestarikannya tari daerah oleh generasi muda. Jadi ini juga sangat mudah. Lanjut nomor 5. Yang ditanyakan ini adalah ide pokok paragraf tersebut. Ingat, ide pokok kita ambilkan juga dari kalimat utama. Di sini ada kalimat utamanya, yaitu ada beberapa cara untuk merawat ikan cupang agar warnanya bagus. Nah, seperti ikan cupang ini. Nah, dari kalimat utama ini kita sudah yakin kalau ini kalimat utama, sedangkan lainnya kan penjelasannya, penjelasan caranya, cara merawatnya. Dari kalimat utama ini kita peras kata-kata yang penting. Misalnya ada beberapa, ini bisa jadi tidak perlu cantumkan, tapi di sini langsung ke caranya. Cara apa? Cara untuknya juga tidak perlu. Merawat ikan cupang agar warnanya bagus. Ini paling sesuai dengan cara merawat ikan cupang agar warnanya bagus. Paling sesuai dengan jawaban D. Nah, jadi sebelum menentukan ide pokoknya juga disesuaikan dengan kalimat utama yang diperas atau diringkas, inti-intinya saja, dan dicocokkan dengan pilihan ganda yang paling tepat. Ini paling tepat adalah D. Misalnya kalau A, beberapa jenis ikan cupang. Di sini di kalimat utama ini tidak mengandung keterangan tentang jenis ikan cupang. Jadi ini A jelas salah. Sedangkan B, pemilihan jenis warna ikan cupang. Ini juga tidak ada di kalimat utama ini. C, cara menempatkan ikan cupang ke wadah. Nah, ini juga ini sudah penjelas. Baiklah, kita lanjutkan ke nomor 6. Ini yang ditanyakan ringkasan dari teks tersebut adalah, ya, yang perlu kita ingat, ringkasan adalah dari paragraf ini kita ringkas menjadi hanya satu kalimat, menjadi lebih singkat, hanya satu kalimat. Tetapi kalimat itu mewakili keseluruhan
kalimat-kalimat yang ada di paragraf ini. Di sini disebutkan bahwa olahraga atletik terdiri dari 4 cabang. Cabangnya apa saja? Nah, di sini ya ada lari, kemudian ada jalan cepat, ada lagi di kalimat keempat ini lempar cakram, di kalimat kelima itu lompat jauh. Nah, kalau A, lempar cakram dan lompat jauh dapat bermanfaat untuk memperkuat tulang dan otot. Nah, ini adalah kalimat penjelas lebih fokus ke lempar cakram dan lompat jauh. Jadi, bukan ringkasan. B, lari dan jalan cepat. Ini juga fokus ke lari dan jalan cepat. Tapi kalau C nih, olahraga atletik terdiri dari beberapa cabang, yaitu lari. Ini di kalimat utama masuk di sini, lari masuk di kalimat kedua, masuk di sini juga. Jalan cepat, kalimat ketiga juga masuk di sini, ada perwakilnya. Lempar cakram ini juga ada, tetapi masih ada satu kekurangan, yaitu ini. Lompat jauhnya belum tercantum, jadi hati-hati. Ini C juga kurang lengkap, ringkasannya kurang tepat. Maka yang paling tepat ini adalah D. Olahraga atletik terdiri dari 4 cabang, yaitu lari, jalan cepat, lempar cakram, dan lompat jauh. Jawaban D. Sangat-sangat mudah sekali. Yang penting teliti kuncinya. Lanjutkan ke soal 7. Ini yang ditanyakan, pernyataan yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah, ingat, pernyataan yang sesuai, maka jangan pilih yang tidak sesuai. Kita paling mudah adalah dengan menganalisis pilihan ganda satu persatu. A. Cocor bebek memiliki daun yang tipis dan lebar. Di sini tumbuhan ini memiliki daun yang panjang dan lebar. Di sini tipis dan lebar, berarti tipis, panjang. Ini jelas A tidak sesuai, kita coret. Jangan dipilih. Kemudian B, cocor bebek merupakan satu-satunya tanaman hias. Nah, padahal di sini tumbuhan cocor bebek adalah salah satu tanaman hias, jadi bukan satu-satunya. Jadi jelas ini juga tidak sesuai, salah. Tumbuhan cocor bebek menumbuhkan tunas pada ujung batang. Padahal di sini disebutkan tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Jadi ini jelas salah juga, bukan batang ya. Sedangkan D, tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas adventif. Nah, ini dengan tunas daun. Nah, cara berkembang biak seperti ini disebut dengan tunas adventif. Ini sesuai dengan di sini baca yang D. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Ini tunas adventif seperti gambar yang ada di sini ya. Selanjutnya nomor 8. Ini adalah teks yang menjelaskan tentang mata uang. Yang ditanyakan jenis paragraf tersebut. Kita analisis dari A, deskripsi. Ingat, deskripsi itu adalah gambaran pengamatan melibatkan panca indera. Jadi dalam menjelaskan seolah-olah melihat bendanya dirinci dari ciri-cirinya, warna dan sebagainya. Sedangkan ini tidak menjelaskan tentang bentuk uang dan sebagainya, tapi lebih menjelaskan tentang uang secara umum, yaitu mata uang adalah satuan nilai alat pembayaran berupa uang yang diterima dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dan seterusnya. Jadi jelas ini bukan deskripsi. Kemudian yang B, persuasi. Ingat, kalau persuasi, yang A salah ya, kita coret. Kalau persuasi itu ajakan, ada bujuk rayunya. Sementara di sini sama sekali tidak ada ajakan, ya. Jadi ini juga bukan persuasi. Kemudian kalau C, eksposisi. Eksposisi isinya itu pemaparan dengan penjelasan lebih rinci. Nah, ini memapar atau menjelaskan tentang mata uang secara lebih rinci. Jadi ini termasuk eksposisi. Ini betul ya C. Sedangkan kalau narasi itu pemaparan kronologis atau cerita.
Jadi isinya cerita. Kalau cerita itu harus ada alur ceritanya, ada urut-urutan kejadiannya, ada tokohnya, dan ada tempat kejadiannya. Sementara ini tidak ada tokoh dan lain-lain yang memenuhi syarat sebagai paragraf narasi atau yang berisi cerita. Maka jelas ini D juga salah. Maka yang tepat adalah C. Jawaban C, yaitu paragraf eksposisi yang berisi pemaparan tentang mata uang dengan penjelasan lebih rinci. Selanjutnya nomor 9. Di sini yang ditanyakan adalah hal yang akan terjadi jika para siswa SD Sukasari tidak menerapkan hemat listrik. Padahal di sini disebutkan ya. Dengan langkah kecil ini, sekolah tersebut dapat menekan biaya listrik, yaitu langkah hemat listrik. Jadi SD Sukasari ini menjadi percontohan sekolah yang menerapkan hemat listrik. Nah, dengan langkah hemat listrik ini, sekolah tersebut dapat menekan biaya listrik. Sementara yang ditanyakan kebalikannya, hal yang akan terjadi jika para siswa SD Sukasari tidak menerapkan hemat listrik sepertinya. Setiap selesai menggunakan ruangan, siswa wajib mematikan kipas angin dan lampu. Nah, jika tidak melakukan ini, ya kebalikannya. Kalau melakukan kan dapat menekan biaya listrik. Jika tidak melakukan, ya kebalikannya ini, biaya listrik naik. Jadi jawaban yang tepat jelas A. Biaya listrik meningkat. Ini yang ditanyakan bertentangan dengan yang dilakukan. Jadi harus hati-hati. Asal teliti, insya Allah bisa. Tetap ini soal yang sangat-sangat mudah sekali. 10. Yang ditanyakan adalah perbedaan kedua teks tersebut. Tetapi perbedaannya itu kita cari di sini. Ini ada 5 yang harus kita cek. Nanti dari kelima ini ada 3 yang beda antara teks 1 dan teks 2. Mari kita teliti satu persatu. Kalau pertama ini komoditas pangan. Sebagai komoditas pangan ini jagung sebagai komoditas pangan di teks pertama. Sedangkan di teks kedua padi adalah salah satu komoditas pangan juga. Nah, komoditas pangan. Berarti ini yang satu komoditas pangan ini adalah salah. Karena apa? Karena ini persamaan, sama-sama. Padahal yang ditanyakan di sini ingat ini perbedaannya. Perbedaan kedua teks tersebut. Nah, kita lanjut ke yang nomor 2. Tinggi tanaman. Kita lihat, kita beri warna yang beda ya biar lebih jelas membedakannya. Jagung dapat mencapai 2 meter, sedangkan tinggi tanaman padi dapat mencapai 70 cm. Jadi jelas beda ya, 70 cm ini untuk padi, sedangkan jagung 2 meter. Jadi ini beda, maka pernyataan dari nomor 2 ini adalah betul, tinggi tanamannya berbeda. Lanjut yang ketiga, waktu panen. Jagung dapat dipanen sekitar 60-70 hari. Sedangkan padi di sini perlu waktu 3 bulan untuk dapat memanen tanaman ini. Perhatikan, 60-70 ini tidak sampai 3 bulan, sedangkan 3 bulan itu sekitar 90 hari. Jadi jelas waktu panen itu berbeda. Maka ini juga betul ya, yang nomor 3, pernyataan nomor 3. Kita lanjut ke pernyataan nomor 4. Menggulungkan daun. Apakah betul ini? Jadi tanaman jagung dapat menggulungkan daunnya pada musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Sementara di padi ini menggulungkan daunnya juga. Berarti ini salah karena ini persamaan, bukan perbedaan. Jadi kita coret. Lanjut ke yang pernyataan 5, harga komoditas. Nah, harga jagung lebih murah jika dibandingkan harga beras dan kedelai. Padahal beras itu dari padi ya. Walaupun harganya lebih mahal dari jagung, namun permintaan tetap tinggi. Jadi ini harganya lebih mahal dari jagung kalau padi ya, atau beras. Jadi ini perbedaan juga. Jadi yang pernyataan 5 adalah betul. Maka perbedaan kedua teks tersebut berdasarkan pernyataan ini adalah yang betul adalah 2, tinggi tanaman,
3 waktu panen, dan 5 harga komoditas. Yang seketiganya ini adalah berbeda. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 2, 3, dan 5. Ini 2, 3, dan 5. Jawabannya B. Ternyata sangat mudah juga. Kita lanjutkan yang nomor 11, nomor terakhir dari bagian ke-1. Ini yang ditanyakan isian yang tepat untuk melengkapi nomor 1, 2, 3, dan 4 ini. 1, 2, 3, dan 4 masih titik-titik kosong. Cara mengisinya bagaimana? Wah, sini juga sangat-sangat mudah. Yang penting kuncinya teliti. Ya, contohnya ini, Rina. Rina itu menganyam rotan. Tapi membatik apa ini? Rina memilih keterampilan menganyam rotan dan membatik tulis. Jadi jelas, membatik tulis. Maka kita panah ke sini. Batik tulis ini kita tulis di bagian 1. Batik tulis si Rina ini. Kemudian yang kedua adalah Bimo. Bimo memilih keterampilan menganyam bambu dan membuat batik cap. Jadi Bimo itu yang dianyam itu bambu di sini. Kita tulis bambu. Ya, ini saya bedakan warnanya agar lebih mudah melacaknya. Selanjutnya adalah Riri. Ini yang dianyam rotan, tetapi yang masih kosong adalah membatiknya apa? Kita cek di sini. Riri memilih keterampilan menganyam rotan dan keterampilan membatik yang sama dengan Bimo. Nah, di sini Bimo membatiknya batik cap, maka Riri juga sama. Kita tulis di sini batik cap. Yang terakhir Sela. Di sini Sela memilih keterampilan menganyam yang tidak dipilih oleh teman-temannya dan membuat batik celup. Yang kosong itu menganyamnya. Kita lihat kalau di sini untuk keterampilan menganyam, mereka dapat memilih menganyam bambu, menganyam rotan, atau eceng gondok. Nah, di sini rotan, bambu, rotan sudah dipilih, yang belum adalah eceng gondok. Maka, jika Sela ini adalah memilih keterampilan menganyam yang tidak dipilih oleh teman-temannya, yaitu yang belum dipilih oleh teman-temannya adalah menganyam eceng gondok. Jadi, jawaban yang tepat ini adalah eceng gondok. Maka setelah ini ketemu semua, tinggal kita tuliskan secara urut. Ini kan harus secara berurutan. Jadi yang satu ini mesti batik tulis. Di sini batik tulis ada di A dan B. Kemudian yang kedua adalah bambu. Nah, yang bambu juga ada di A dan B. Batik celup, batik cap. Ini nomor 3, ini batik cap A, sedangkan B batik celup. Jadi yang kemungkinan betul adalah A. Kita lanjutkan yang keempat, eceng gondok. Nah, ini betul eceng gondok. Jadi yang tepat adalah jawabannya adalah A, yaitu batik tulis, bambu, batik cap, eceng gondok. Bagaimana? Sangat mudah bukan? Jangan lupa yang like, share, dan subscribe. Saya doakan nanti nilainya 100. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.